Perkenalkan, nama saya Sri Devi, NIM 8565333921, Prodi S1 PGSD. Di sini saya akan presentasi mata kuliah Pancasila yang mempunyai latar belakang. Pancasila adalah ideologi negara dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila memiliki sejarah panjang dan nilai-nilai luhur yang perlu dipahami oleh generasi muda. Memahami sejarah Pancasila bukan hanya kewajiban tetapi juga kebutuhan mendesak untuk menjaga kebutuhan dan keberlangsungan bangsa. Nah, saya memilih proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, PPKI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Peristiwa penting dalam proses lahirnya Pancasila dimulai dari sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan I.R. Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, ketika I.R. Soekarno memperkenalkan gagasan tentang 5 dasar negara yang dinamakan Pancasila. Setelah itu, dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang berisi rumusan dasar negara pada alinea keempat, yang sila pertama awal yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, demi menjaga persatuan bangsa yang majemuk, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI yang mengadakan sidang 1 hari setelah kemerdekaan sebelum disahkan. Tokoh-tokoh dari Indonesia Timur keberatan dengan sila pertama Piagam Jakarta. Muhammad Hatta mengusulkan perubahan dan disepakati sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi persatuan. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan pembukaan Undang-Undang 1945 yang memuat 5 sila Pancasila yang sah sebagai dasar negara Indonesia. Nah, nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. Sila ke-1 mencerminkan nilai spiritual dan keagamaan seperti keyakinan kepada Tuhan, toleransi antar umat beragama, kebebasan beribadah, penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Sila kedua mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan seperti persamaan derajat, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, menjunjung tinggi HAM, dan tidak semena-mena. Sila ketiga mencerminkan nilai persatuan seperti gotong royong, menjaga kerukunan, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sila keempat mencerminkan nilai kerakyatan dan demokrasi seperti mengutamakan musyawarah untuk mufakat, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksa kehendak. Sedangkan sila kelima mencerminkan nilai keadilan seperti bersikap adil, menghormati hak orang lain, keseimbangan antara hak dan kewajiban, kerja keras dan gotong royong. Nah, nilai-nilai ini tidak berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan utuh di mana sila pertama menjiwai sila-sila berikutnya. Adapun refleksi pribadi saya, sebagai generasi muda, saya dapat belajar bahwa Pancasila bukan sekedar simbol dasar negara, tetapi hasil dari semangat para pejuang dan kebersamaan para pendiri bangsa. Mereka menunjukkan untuk mencari jalan tengah demi persatuan bangsa Indonesia. Di masa saat ini,
kita juga harus meneladani semangat para pejuang kita dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, saling menghargai, gotong royong, dan keadilan sosial. Sehingga kita sebagai generasi muda yang berkarakter, cinta tanah air, dan siap menjaga keutuhan bangsa. Nah, itulah sekian dari saya tentang proses lahirnya Pancasila. Semoga apa yang saya jelaskan dengan pembelajaran ini, kita semua memahami betapa berharganya nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum.